Boleh nanya nggak sih dok? Bakalan Oke. gebrakan nggak sih dok? Gebrakan baru nih. Nanti ya, jangan dok kasih tahu sekarang, mancing-mancing lu kali lu. Enggak, maksudnya ada atau enggak ada? Ada Enggak. lah, pasti ada lah tuh mancing. Oke. Bambu, Insya Allah. hewan pemakan bambu, ya kan? Oh, Segera Terus, berkumpul, Iki? iya. oh, tunggu. Jangan-jangan bukan masalah DRL aja nih guys. Terkait laporan Doktif yang persekusi. Oh, soalnya dia nyebut-nyebut makan bambu itu. Ratu dan Raja Flexing. Hah? Tumben, jujur. Kehidupan kalian meratakan utang-utang kalian mengudahkan noda-noda kita, noda membandel, noda kopi, noda coklat, noda dan Membuat produk, semua dokter tuh boleh. Noda, Tapi yang tidak noda, dibilang adalah menghilang ketika noda. dipromosi. siapa itu? Siapa di situ? Direktur, Tirta. tanggalkan titel doktermu kau bilang. Nggak mau. Ketawanya lucu Karena banget saya aja. adalah dokter terpercaya se-Indonesia Raya ini, saya harus lebih gencar mempromosikan apalagi memflexingkan diri. Ya, Ini udah selesai ya dari ahli-ahlinya Mami Online. Ahli-ahli. Tapi para media udah kabur semuanya karena tidak berani melihat fakta. Media apa itu? Lucu banget ya, sumpah. Lucu banget. Gue udah ngadirin saksi-saksi yang bisa mengupas semua fakta kebenaran. Dia bingung kok medianya nggak ada. Ya nggak ada lah media ngeliput lu. Kenapa? Lu siapa? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cetar pembahana. Gimana kabar kalian? Semoga saja penonton saya semua yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri sehat-sehat selalu dan insya Allah nggak ada yang sakit ya. Apalagi kena penyakit kanker. Apa tuh kanker bang? Kantong kering ya, bukan penyakit yang ngono. Karena menurut gua yang paling bahaya penyakit adalah kantong kering ya. Mau ngapa-ngapain susah ya, mau ibadah kadang kurang fokus ya. Mau beramal juga bingung apa yang mau dikasih ya. Aduh, alaihum gambreng tayo. Oke. Seperti biasa kita bakal mengupdate berita terbaru tentang dunia skincare. Mungkin kita akan coba update dari Doktif dulu. Lalu kita akan coba cari informasi mengenai Nikita Mirjani. Kemudian juga update yang kemarin persidangan Jessica. Katanya ini ada yang gimana gitu ya. Karena tiba-tiba menghadirkan Roy Suryo ya. Sedangkan Roy Suryo itu dalam tanda kutip pernah terkena kasus penistaan agama juga katanya guys. Waduh. Ya udahlah, ini penasaran banget sih gue. Oke, langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Boleh nanya nggak sih dok? Bakalan Oke. gebrakan nggak sih dok? Gebrakan baru nih. Nanti ya, jangan dok kasih tahu sekarang, mancing-mancing lu kali lu. Enggak, maksudnya ada atau enggak ada? Ada Enggak. lah, pasti ada lah tuh mancing. Oke. Oke. Pasti ada. Di kompor. Kompor kali. Mereka masa berada di atas angin. Iya. Tapi akhirnya yang mereka lakukan apa? Ngocol semua, udah blunder semua. Tunggu aja. Iya loh dok, sumpah blunder sekali dia berstatement tuh blunder semuanya. Oke. Bener. Kalau gini guys ya, tipe mereka itu dia menghantam orang, PS. Tapi yang dihantam tuh gagal nih, karena Iya. fitnah mereka itu nggak masuk di kita orang atau siapapun itu. Oke. Berkumpul rapat. Gagal lagi, berkumpul lagi, gagal tarik ini salah satunya, gagal tarik lagi yang satunya, gagal semua aku ya wes. Berat dulu. Kalian ini udah pada tahu kamu belum kali? Kemarin si DRE, bini DRL udah datang pemeriksaan. Serius? Udah dateng DRE ya. DRE udah dateng, tapi lucu dia pada saat diperiksa. Kenapa? Kebanyakan nggak taunya dia, nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu. Padahal duitnya masuknya ke rekening dia atas nama dia. Lah terus duitnya lari kemana DRE? Hah? Lari kemana? Itu rekening bodong. Kan rekening atas nama kamu. Kok nggak tahu sih? Gak lama gelar-gelar ini ya apa? Masa rendang ya, say. Galer di Jakarta nggak? Aku di Surabaya. Kapan nggak ke Jakarta? Kalau bisa tanggal 25 ke Jakarta, tungguin di Polda. Nanti ada si DRL datang. Tanggal 25 ini ya? Serius, Dok? Ini tanggal berapa sih guys? Ini tanggal 24 ya kalau nggak salah ya. Maaf nih kalau gue lupa tanggal ya. Malu gue sok sibuk orangnya. Ya emangnya para manusia-manusia tukang flexing doang yang sibuk. Kita juga sibuk guys ya. Sibuk ngatur perkuliahan gitu. Sambil ini dong wawancarain dia dong sekalian jadi jurnalis dadakan. Gimana? Gimana DRL? Kostum Doraemon ya.
Boleh. Doraemon ketemu Sunio. Doraemon tuh dokter, jangan ambil perannya dokter tuh di situ. Oh iya benar. Lu yang lain aja kek. DRL lu jangan serang-serang teman-temannya doktif ya. Musuh lu tuh doktif ya. Yang melaporkan DRL tuh doktif. Jadi kalau kamu sama bajer-bajernya kamu mau serang tuh serang doktif aja. Kalau berani sini doktif hadepin, termasuk tungkir, nepos. Sini gitu. Ya Pak? Jadi intinya guys bakal ada kejutan yang menarik dari doktif. Nanti tunggu aja. Semoga apa yang kalian harapkan itu semua terrealisasikan melalui doktif. Ya amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Babu, hewan pemakan bambu, ya kan? Oh. Segera Terus, berkumpul, iya. Oh, tunggu. Jangan-jangan bukan masalah DRL aja nih, guys. Jangan-jangan terkait laporan doktif yang persekusi. Oh, soalnya dia nyebut-nyebut makan bambu itu. Jangan-jangan gue curiganya itu kayak kasus persekusi itu, rombongan geng-geng itu ya. Sopo maneng. Lah sak gerombolan kuwi kabeh tuh gerombolan sirkus. Kalau itu lah ya padha bae kabeh kena jelas-jelas sudah. Wis dodolan suplemen ora ono kapsul bu, ono tomat putih nipu. Ya apa sih? Tomat lucu. Makanya aku bilang, gue pengen banget DRL. Kamu ke Korea, itu seharusnya kamu itu menerangkan bagaimana menjual suplemen tomat putih tidak ada tomat putihnya. Iya kan dari ke Korea ya. Tahun sehingga saya bisa mengeruk uang triliunan dari masyarakat. Harusnya kalian tuh belajar dari saya. Harusnya gitu seminarnya tuh. Pasti menarik. Gitu. Pasti banyak yang dengerin. Kalau kamu bercerita soal bisnis bagaimana menjual produk yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saya. Harusnya gitu. Ya kan? Janda. Oke, bulinya cuma Ya janda lah, mandi lah, apel lah, cuman gitu aja muter. habiskan uang majikan kalian. Bully. Nggak kena di otak. Oke, tanggal 25 kita akan tunggu kira-kira seperti apa gebrakannya, karena bukan cuma DRL aja kali ya yang bakal naik mungkin laporan dari doktif, karena kan sudah pernah dipanggil kedua kalinya kali gue dengar kayak gitu guys ya, ke Polda Metro Jaya. Sedangkan si DRL ini kan lagi ada di Korea ya, kalau nggak salah nggak sendirian deh, Ratu dan Raja Flexing ada di luar negeri. Oh iya, ini di Instagramnya Richard Lee, mereka lagi ngupload ini momen kebersamaan mereka ya. Mungkin kita nggak tahu ya mereka visi-misi mereka selama di Korea itu ngapain, kita nggak pernah tahu. Entah pendidikan kah, entah seminar kah, entah apa gitu ya. Cuman yang menariknya ketika ini ditonton oleh netizen kemudian diupload Ratu dan Raja Flexing. Hah? Tumben jujur. Terus juga dia post ulang sama si doktif, katanya begini, besok tanggal 25 Desember 2025 DRL ada panggilan di Polda. Oh berarti benar, ini terkait terkait laporannya doktif kali guys. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Ngomongin soal flexing ya, dari DRG Dr. Reja ya guys ya, yang sekarang lagi ada di Korea, kan dia sendiri yang komentar Raja dan Ratu flexing. Bagus, kali-kali kan jujur gitu ya. Ini ada parodinya lagi. Kehidupan kalian meratakan utang-utang kalian, memudahkan noda-noda kita, noda membandel, noda kopi, noda coklat, noda ter. Membuat produk, semua dokter tuh boleh. Noda, tapi yang tidak noda, dibilang menghilang ketika noda. dipromosi. Kalau ente mau fair enough, mau jualan, tanggalkan titel doktermu. Jadi kamu invest. Siapa itu? Siapa di situ? Direktur. Tirta. Tanggalkan titel doktermu kau bilang. Nggak mau. Ketawanya lucu Karena banget saya aja. adalah dokter terpercaya se-Indonesia Raya ini, saya harus lebih gencar mempromosikan apalagi memflexingkan diri. Ya, jadi jawabannya adalah nggak mau. Saya mau melanjutkan live 29 jam dulu. 29 jam. Buat kamu yang susah putih, susah cerah, susah kinclong, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 depan kalian itu pakai apa aja, nggak ada beban, mengglowingkan, mencerahkan, meratakan warna kulit, meratakan kehidupan kalian, meratakan utang-utang kalian, memudahkan noda-noda hitam, noda membandel, noda kopi, noda coklat, noda ternodai, flek-flek, membandel kamu yang tidak merata. Dada rata, pantat rata, IQ di bawah rata-rata, terjepit, salah begitu. Itu sih bukan ngilangin noda yang ada di muka, ya. Tapi ngilangin noda martabat, ya. Apa nih? Pelanggan. Oh, begitu. Pelanggan terhempas demi konten menjerit. Cuman dia doang sih yang tega, pelanggannya itu. Minggir loh.
Iya, langsung tuh pelanggannya senyum-senyum gimana gitu ya. Padahal dia bisa begini kalau bukan karena pelanggan. Pelanggan adalah raja. Tega banget. Demi konten. Kalau mau udah ngomong dulu tuh sebelum bikin konten. Menurut gua, kan gua cuma netizen. Maksud gua gini loh, kalau memang niat mau bikin konten, ya oke lah itu tokonya sendiri. Paling enggak kan, paling enggak gitu ya, hargailah si konsumen. Kan lu juga bisa ke luar negeri, bisa flexing dan segala macamnya kan karena dari konsumen, bener nggak? Omset lu bisa menjerit juga karena konsumen gitu ya. Minimal itu ya ngode dulu lah gitu sebelum bikin konten. Nanti saya mau ke situ, terus saya pura-pura minggir, kan lebih enak gitu ya. Kita akan berganti topik teman-teman. Ini mengenai sidang yang sekarang masih terus berlangsung mungkin ya. Yang gua dengar sekarang mah pada saat sidang itu sepi, medianya kagak ada. Pihak lawan sudah mendatangkan ahli, dia juga sekarang mendatangin ahli. Ketika pihak lawan mendatangkan seorang dokter, ya dia juga mendatangkan dokter. Jadi menurut gua nih Iza Sega ini makin kesini makin gitu ya. Jadi gue bingung gitu. Seolah-olah di sini gua ngerasa tuh bukan masalah mengenai pembenaran dari kasusnya ini apa gitu ya. Tapi kayaknya larinya tuh kasus ini kayak adu jargon gengsi gitu ya. Ini dari akun TikToknya Radar Seleb ya teman-teman. Kalau mau nonton silahkan nonton di situ ya guys ya. Kita gas lagi. Solidaritas penista agama dari meme stupa ke umrah transgender. Di ruang sidang yang seharusnya menjunjung kebenaran, justru muncul sebuah adegan yang nyaris pantas difestivalkan. Wow. Roy Suryo, terdakwa penistaan agama yang sempat divonis 9 bulan penjara, hadir sebagai saksi ahli membela Iza Sega. Tersangka kasus pencemaran nama baik dan kontroversi umroh transgender kontroversial yang disponsori SS Travel. Kenapa seseorang yang pernah divonis penista agama kini tampil begitu militan membela tersangka yang juga terseret kasus serupa? Apakah ini bentuk cuci dosa bersama? Nah dulu, Anda juga cuci bersama, ini cuci dosa bersama. Solidaritas sesama pelanggar norma agama. Roy, yang dulu tersandung karena unggahan meme stupa mirip presiden dan dinilai menistakan agama, kini seolah ingin memperkuat posisi Iza Sega yang publik tahu sempat membuat gaduh karena mengunggah konten umroh dengan identitas gender yang kontroversial. Kata orang bijak, burung sejenis akan terbang bersama. Tapi ini bukan sekadar burung. Ini duet problematik yang menyentuh titik paling sensitif masyarakat, agama. Roy hadir bukan dengan klarifikasi hukum yang menjernihkan. Dia justru melempar keraguan soal alat bukti digital, mengaburkan esensi UU ITE, dan dalam banyak bagian terdengar lebih sebagai pembela sejawat daripada saksi ahli. Satu panggung, dua nama, satu kesamaan, rekam jejak penistaan agama. Alih-alih jadi penyejuk konflik, Roy justru menyalakan kembali api kecurigaan publik. Di mata masyarakat, ini bukan lagi soal pembelaan, tapi soal normalisasi penghinaan terhadap nilai sakral. Dan kalau pelaku saling membela, lalu siapa yang membela publik? Siapa yang menjaga marwah keyakinan di negeri ini? Ketika penista agama jadi pembela penista lainnya, jangan heran kalau publik menganggap ini bukan sidang, tapi sandiwara. Roy Suryo mungkin pikir publik lupa, tapi sayangnya jejak digital lebih setia daripada simpati. Dan kali ini rakyat tak sedang menonton klarifikasi, mereka sedang mencatat siapa berdiri di pihak siapa. Guys, full video kalian bisa nonton di Radar Seleb ya guys ya. Ini akun TikToknya. Bisa bingung kenapa media nggak mau liput fakta. Bukan nggak mau liput fakta mami, tapi media itu dibayar sama bos buzzer, kambing, juragan jenong. Ini mungkin pembelanya. Oke, nggak masalah. Ini ada satu video teman-teman ya, di mana Mami Iza Sega atau Mami Online, Mami Online Iza Sega katanya dia aneh ketika dia sidang menghadirkan banyak sekali orang-orang yang dulu bilang tadi ya, ahli kungfu, ahli. Tiba-tiba ini di tempat sidang itu sepi nih, nggak ada media yang meliput gitu. Dia bingung kenapa gitu ya. Hari ini udah selesai ya dari ahli-ahlinya Mami Online. Ahli-ahli. Para media udah kabur semuanya karena tidak berani melihat fakta. Media itu giliran yang saksi mereka jauh. Mana media pada kabur melihat fakta yang ada ya kan? Soalnya yang datang Bapak Roy Suryo, Dokter Yongki, ya. Calon guru besar. Iya, ya. Nggak ahli-ahlian, ini ahli sesungguhnya, bukan ahli kubur, ahli kuburan, ahli neraka,
tidak ya. Kali kubur. Iya itu, ya kan? Media kabur. Mana yang koordinasi tadi yang baju belang-belang? Lucu banget ya, sumpah, lucu banget. Gue udah ngadirin saksi-saksi yang bisa mengupas semua fakta kebenaran. Dia bingung kok medianya nggak ada. Ya nggak ada lah media ngeliput lu. Kenapa? Lu siapa? Kemarin pada saat Doktif ya datang jadi saksi di sana kan ya, rame banget, wartawan kumpul. Karena kenapa? Ya karena siapa yang nggak kenal dengan Doktif. Nah ketika dia menghadirkan Roy Suryo, ya menghadirkan yang bisa dibilang katanya itu fakta yang sangat solid banget, yang bisa mengupas dan bisa membongkar mengenai kasus yang sedang dia alami, kok tiba-tiba media nggak ada. Dia nggak sadar siapa Suryo. Disangkanya Roy Suryo itu artis kali, bukan. Aduh. Terus ini ada framing tuh. Dia ngerasa bahwa media yang kemarin pada datang rame-rame itu, bahwa itu adalah media bayaran katanya. Bayaran dari buzzer-buzzernya si itu ya, lawannya dia gitu ya. Masih nggak sadar guys. Pede banget ya asli orang satu ini ya. Ya dong, lu bukan siapa-siapa. Pak Suryo juga bukan siapa-siapa sih menurut gua. Artis kali ya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Dan mohon maaf ya, seperti biasa gue lagi ada di luar. Jadi kalau misalnya lagi di luar ya begini guys, bikin kontennya apa adanya, nggak ada lighting, nggak ada apapun gitu. Ya udah di dalam mobil aja yang sederhana ini ya guys ya. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mudah-mudahan konten ini bisa menghibur kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.